Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Alia Rifana dari kelas 11 AKL. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan dari beberapa PPH dan contoh perhitungannya. Ada berapa aja sih tarif pajaknya? Yuk kita tonton sampai akhir. Yang pertama, tarif PPH pasal 22. Ada berapa aja sih tarif di PPH pasal 22 ini? Yang pertama, tarif PPH pasal 22 atas impor, yaitu yang menggunakan angka pengenal importir API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, non API, yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, yaitu kertas, sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua, semen, sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga, baja, sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, otomotif, sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPH pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam, yaitu atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan, yaitu yang pertama adalah pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 50 meter persegi. Yang keempat, apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, SUV, multipurpose vehicle, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. 8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPH pasal 22. Berikut adalah salah satu contoh perhitungan tarif PPH pasal 22 atas impor. PT OPQ mempunyai API dan melakukan impor 100 buah parfum dengan harga CIV per buah sebesar 50 US dollar. Parfum tersebut dikenai bea masuk sebesar 25%, PPN 10%, PPNBM 20%. Kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp12.050 dan kurs Menkeu sebesar Rp12.000. Parfum termasuk barang tertentu dalam lampiran PMK nomor 110/PNK 010/2018. Jadi jawabannya adalah nilai CIF 1000 dikali 500 US dollar dikali 12.000 rupiah sama dengan 6 miliar ribu rupiah. Jadi nilai impornya yaitu 7 miliar 500 juta. PPH pasal 22 impor
dengan rumus 10% dikali nilai impor, yaitu 10% dikali 7.500.000.000 sama dengan 750 juta. Jadi, tarif PPh pasal 22 impor ini yaitu 750 juta. Yang kedua, jenis tarif PPh 23. Subjek pajak yang dikenai tarif PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam UU PPh, tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, tarif PPh 23 sebesar 15%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21, seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 UU 36 tahun 2008 tentang PPh. Dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Yang kedua, tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu, ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 23,2%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun contoh perhitungan tarif PPh 23. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar 550 juta. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi yang pertama, honor artis sebesar 500 juta, dan yang kedua, jasa keagenan artis sebesar 50 juta. Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Selain pemotongan PPh pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis. Yang ketiga, PPh pasal 24. Pajak penghasilan PPh pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri. Atas pajak tersebut, WP dapat mengkreditkan pajak terutang dalam tahun pajak yang sama. Untuk lebih memahami perhitungan PPh pasal 24, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh pasal 24. Di tahun 2022, PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta dan penghasilan dalam negeri senilai 300 juta. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi
menjadi 500 juta. Selanjutnya, total PPh terutang dapat dihitung dengan cara 15% dikali 500 juta sama dengan 75 miliar rupiah. Setelah mendapat total PPh terutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus penghasilan neto dari luar negeri per total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 200 juta per 500 juta dikali 75 juta sama dengan 30 juta. Berdasarkan ilustrasi perhitungan di samping, maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ini adalah 30 juta. Yang keempat, tarif PPh pasal 25. Sejatinya tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25 karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Singkatnya, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya, besar PPh terutang PPh 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak PPh 25. Lalu, berapa besar PPh terutang yang diangsur setiap bulannya? Untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya, yaitu dengan cara menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku kemudian dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya atau biasa disebut pembayaran angsuran PPh 25. Ada kalanya pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Contoh soal PPh pasal 25. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. Contoh 1, PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023, Tuan A adalah 50 juta rupiah. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2022 yaitu 50 juta dikurangi PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21 yaitu sebesar 15 juta dan PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta dan PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000 dan kredit PPh luar negeri pasal 24 yaitu sebesar 7.500.000. Jadi jumlah kredit pajaknya adalah 35 juta. Selisihnya yaitu 50 juta dikurangi 15 juta yaitu 35 juta. Angsuran PPh 25-nya yaitu 15 juta per 12 bulan sama dengan 1.250.000. Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah 15 juta dibagi 12 bulan sebesar 1.250.000. Contoh 2, apabila PPh sebagaimana dimaksud pada contoh yang sebelumnya berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2023, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar pada tahun 2023 adalah selisih 15 juta dibagi masa perolehan PPh yaitu 6 bulan menghasilkan angsuran PPh 25 sebesar 2.500.000. Yang kelima, tarif PPh pasal 26 ayat 4. Yang pertama, tarif 10% dari jumlah bruto. Penghasilan bunga yang mendapatkan penurunan tarif PPh 26 menjadi sebesar 10% tersebut hanya berlaku untuk penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT. Yang kedua, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif 20% dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Yang keempat, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, PPh pasal 26 ayat 4.
Contoh perhitungan PPh pasal 26 atas hadiah yaitu Pak Kelik seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba dari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya. Rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20%. PPh 26 atas hadiah adalah 200 juta dikali 20% sama dengan 40 juta. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Kelik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta dikurangi 40 juta yaitu sebesar 160 juta. Demikian pembahasan mengenai tarif pajak penghasilan dari beberapa PPh dan contoh perhitungannya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan dalam penyempurnaan materi ini. Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.